Ibu Ame underscore L underscore I underscore A. Apakah aman ibu hamil tiap udah dikasih kuesioner tapi bingung isinya? Kenapa bingung? Apa yang dibingungkan? Sina Vida, Bu, kalau mau KB kontrasepsi baiknya pakai apa ya? IUD, pil suntik, KB amankah? Kena asam urat, kenapa? Bisa banget. Vegetarian kena sinus apa ya Bu Dep? Lagi bersama saya Debbie Jamari, your favorite naturopathic practitioner. Kembali dalam segmen Tanya Sehat Debbie, di mana saya akan menjawab semua pertanyaan yang teman-teman layangkan di Root of Life UK. Jadi teman-teman setiap weekend akan ada box boleh tanya apa aja. Nanti saya akan jawab di YouTube channel ini. Jadi follow Root of Life UK. Root of Life seperti ini tulisannya. Mana sih? Ini. Ya, Root of Life tambahin UK. Oke, pertanyaan pertama ada dari Ibu Diah Cipta, Bu Dep. Sebentar sebelum saya menjawab pertanyaannya, boleh minta tolong di subscribe, nanti di like, di komen video ini, di share kalau memang bermanfaat buat teman-teman dan kemungkinan sahabat atau keluarga lainnya. Oke, tanpa panjang lebar saya akan menjawab pertanyaan pertama dari Ibu Diah Cipta. Bu Dep mau konsul, udah kasih kuesioner. Udah dikasih kuesioner tapi bingung isinya. Kenapa bingung? Apa yang dibingungkan? Saya coba jabarkan ya sedikit. Yang pertama itu kan ada nama pribadi, tempat tanggal lahir, alamat, tinggi badan, berat badan, nomor telepon, alamat email, metode komunikasi terbaik seperti apa, pekerjaannya apa. Nah, ada daftar anggota keluarga yang menderita penyakit di bawah ini. Jadi, daftar anggota keluarga dengan penyakit-penyakitnya ini kita hitung 2 generasi ke atas. Jadi, orang tua si pasiennya, kliennya, dan nenek kakeknya dari kedua sisi. Ada nggak alergi, ada asma, diabetes, sakit jantung, kelainan ginjal, gangguan kelainan mental, TBC, ada artritis, rematik, ada kanker, epilepsi, darah tinggi, osteoporosis, stroke, dan lainnya. Ditulis aja misalnya nenek, kakek, dari ayah, dari ibu, seperti itu. Ada juga alamat dokter dan nama dokternya. Jadi kalau misalnya sedang ada kayak kondisi-kondisi penyakit kayak autoimun, kanker, itu kan saya membutuhkan kerjasama ya antara dokternya, dokter medisnya, dan dari naturopatnya. Terus berikutnya, apakah pasiennya menyetujui nih kalau saya bisa menghubungi dokternya apa enggak, dokternya mau nggak kerjasama bareng. Nah, terus seputar kelahiran, orang tua dan hamil secara natural, apa dibantu dengan IVF, berapa lama masa kehamilannya, normal atau enggak, punya anak lebih dari 1 apa enggak, ada stres tertentu enggak pas lagi hamil, tanya sama mamah kita. Karena stres pada masa kehamilan ini bisa mempengaruhi kondisi kesehatan dan DNA kita. Terus berikutnya di bawah nih untuk mengukur kesehatan diri sendiri. Jadi apa sih 2 masalah kesehatan yang paling serius, yang paling mengkhawatirkan teman-teman rasakan yang mau saya bantu? Jadi saya kasih 2 minimal. Ya maksimal deh. Jadi kalau 2 nih yang paling serius apa, nanti kan itu akan saya bisa kasih fokus protokolnya ya. Misalnya apalah, sakit perut. Nah itu ada 0 itu paling buruk, 10 itu paling nyaman. Jadi berapa angkanya? Kita ukur sendiri. Kalau kita sendiri nggak tahu rasa sakit kita itu seperti apa, ya bingung juga bantunya ya, praktisi kesehatannya ya. Misalnya pengentalan darahnya seberapa parah, kan bisa dites ya. Oke, terus kondisi kesehatan pada umumnya selama seminggu, udah berapa lama mengalami masalah kesehatan tersebut. Nah, berikutnya ada scoring, ada skala ukur. Jadi ada 0, 1, 2, 3, 4. Nah, ini nanti akan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di bawahnya. Bagian sistem pencernaan, emosi, sistem saraf,
itu jadi nanti teman-teman bisa mengukur sendiri gitu, saluran kemih, tenaga, aktivitas. Karena kalau naturopati itu kita pengennya holistik, semuanya kita akan lihat ya, kuping, telinga, mata, kepala, jantung, sendi, otot, saluran pernafasan, pikiran, mulut, tenggorokan, hidung, kulit, berat badan. Nah, dari situ kan ada pertanyaan-pertanyaan tambahan. Nah, teman-teman tinggal jawab, Ibu Diah ya, tinggal jawab sesuai dengan skala ukurnya. 0 itu berarti tidak pernah atau hampir tidak pernah mengalami keluhan. 1, sekali-sekali, namun efeknya nggak parah atau nggak mengkhawatirkan. Sekali-sekali, misalnya nih, pusing, kayak saya ya, pusing itu saya mungkin 6 bulan sekali, gitu ya. Atau 3 bulan sekali lah gitu ya. Itu pun juga tahu karena kurang tidur atau apa, atau kurang minum air putih ya. 2, terkadang terjadi namun efeknya parah dan mengkhawatirkan. Misalnya saya punya IBS. Itu terakhir saya itu kambuh IBS saya adalah tahun 2020. Ini tahun 2022 kan ya. Tapi efeknya lumayan, saya buang air besar tiap hari, sampai ada tiap harinya tuh sampai diare gitu ya, saya diare tiap hari, terus ada sempat ada darahnya sedikit. Nah, itu kan efeknya parah, walaupun sangat jarang terjadi. Kalau angka 3, itu keluhannya sering terjadi, jadi sering, namun efeknya nggak parah atau nggak mengkhawatirkan. Misalnya sering diare, tapi diarenya itu taulah kita karena cabe gitu ya, bukan diare yang kayak terlalu air gitu sampai ada darahnya. Kalau angka 4 itu keluhannya sering terjadi dan parah gitu, jadi sering diare, ada darahnya juga. Nah itu 4, jadi serius ya. Nah itu jawablah semua pertanyaannya. Ada cairan di jantung nggak, ada nafas pendek nggak, ada sakit di nyeri persendian nggak. Jawab sesuai dengan angkanya. Berikutnya, informasi tambahan, punya binatang peliharaan nggak di rumah, umur rumahnya berapa, karena pengaruh ya, semakin tua rumahnya, ada kemungkinan itu menyebabkan ada kelembapan di udara, ada jamur-jamur yang kita nggak tahu, lumut-lumut yang kita nggak tahu, ada yang ngerokok nggak di rumah. Kadang hal-hal seperti ini kita anggap sepele, tapi itu bisa menjadi pencetus kenapa seorang anak itu punya masalah gangguan pernafasan atau masalah dermatitis atopik bahkan. Menggunakan saringan air apa enggak buat mandi dan buat makan. Terus di sini ada stresnya bagaimana, bahagia, tidak stres atau gimana. Terus apa alasannya, bisa dijabarkan di sini. Ini ada panjang, bisa dijabarkan, bisa dikasih rentetan kejadian, kapan mulainya, gimana asal muasal terjadinya. Udah dikasih obat apa aja, udah tes apa aja ke lab, seperti itu. Nah, kalau misalnya nggak obat-obatan, ada suplemen apa aja yang udah dikonsumsi gitu. Terus masak-masak di rumah seperti apa makanan yang paling disukai, apa ada alergi atau enggak. Seperti itu, Ibu, sebenarnya tuh gampang banget ya. Itu ada tambahan. Jadi biasanya tuh bisa mengenal Ibu dengan masalah kesehatan yang lebih dalam lagi. Terus kalau yang food diary, Ibu bisa tulis, kan itu 1 minggu ya, tapi bukan harus nunggu 1 minggu sebenarnya. Kalau bisa, kasih pola makan kita dari pagi sampai malam, itu termasuk snack-snack, apa aja yang kita konsumsi hari-hari biasa, weekend, pas makan di luar, atau pas lagi cheating-cheating. Jadi saya tahu gimana pola makannya dan apa yang bisa saya bantu untuk memperbaikinya. Seperti itu Ibu Diah, semoga membantu ya. Jangan bingung-bingung. Kalaupun masih bingung, bisa nanti hubungin Ana yang mengirimkan emailnya, nanti Ana yang bantu. Oke, berikutnya dari 12n._s. Bu, kalau tensi tinggi 160/100, tapi tidak merasakan pusing bagaimana? Emang mau nungguin pusing? Kalau udah tensi tinggi begitu, berarti apa yang kita harus aware? 1, air putihnya cukup apa enggak? Istirahatnya cukup apa enggak? Asupan sayurannya udah cukup apa enggak? Ya, terus juga olahraganya cukup apa enggak? Stresnya di manage apa enggak? Jangan nunggu sampai pusing. Minum fish oilnya biar darahnya encer.
Ya, oke, berikutnya Ibu Ame _L_I_A. Apakah aman Ibu hamil tiap pagi minum ACV raw plus sea salt plus raw honey? Ya aman-aman aja sih, tapi buat aku sih nggak perlu nambahin sea salt ya, karena kan sea salt itu kita kalau masak pakai sea salt kan, semua orang Indonesia nggak ada yang nggak pakai sea salt kan. Jadi ACV aja juga oke. Raw honey juga sebenarnya bukan aku sarankan tiap hari juga sih gitu. Ini bukan resep aku ya. Ini pasti resep dari orang lain. Kalau aku sih cuman ACV sama air putih aja. Kalau mau nambahin honey itu biasanya buat orang-orang yang nggak kuat dengan asemnya. Dari Ibu Aigi Skin, Bu Dep, anak saya didiagnosis infantil anoreksia. Dia mendadak mogok minum di usia 2 bulan. Ibu Aigi Skin, ada beberapa pertanyaan ya. Saya mau tanya pengobatan melalui naturopati seperti apa dan apa yang saya bisa lakukan biar anak dan sekarang usia 1,5 tahun dan pakai NGT sampai sekarang masih dicari penyebabnya tidak mau minum susu dan makan apapun. Ibu segera tes food sensitivity IgG. Ibu bisa ke Leader Indonesia, bilang Ibu rekomendasi dari saya biar Ibu tahu makanan apa aja yang nggak bagus buat dia. Itu yang pertama. NGT itu bukan solusi. Kalau anaknya kemungkinan sudah ada infantil anoreksia, kemungkinan besar anaknya sensitif dengan produk susu. Jadi Adiana Brede gini Bu ya, manusia itu kodratnya adalah makan, harus makan. Kalau lewat NGT sampai 1,5 tahun, itu nanti enzim pencernaannya makin berantakan. Jadi justru harus diajak anaknya untuk mengenal makanan. Kalaupun makanannya itu harus lewat NGT dulu, bisa jadi kalau memang sudah ini, aku sarankan Ibu untuk konsul ya pribadi dengan saya bawa anaknya, tapi Ibu cek tes dulu aja food sensitivity-nya. Dari situ Ibu bisa hindari makanan-makanan apa aja yang nggak aman buat anaknya. Dan kalau misalnya banyak hasilnya yang merah dan kuning, jangan panik. Di Root of Life kita banyak sekali memberikan cooking class, di YouTube saya juga banyak sekali gimana cara menggantikan. Mungkin kita nggak terbiasa ya makan makanan yang mungkin nih ya, saya nggak tahu ya kalau udah sampai infantil anoreksia nih, Ibu cek juga vitamin D levelnya bagaimana. Ibu juga kemungkinan punya masalah pencernaan apa enggak. Banyak nih Bu PR Ibu, tapi lakukan dulu ya Bu ya, tes food sensitivity sama vitamin D levelnya sama zinc levelnya Bu. Oke? Oh ya, sama sekalian iron sama ferritin levelnya dicek ya. Berikutnya dari Ibu Farah Dinafida. Bu, kalau mau KB kontrasepsi, baiknya pakai apa ya? IUD, pil suntik, KB, amankah? Mungkin dari pilihan yang Ibu kasih ke saya akan lebih menyarankan IUD saja dibandingkan pil atau suntik, karena itu bisa mempengaruhi hormon Ibu. Berikutnya dari C.Agnes. Bu Dep, aku mau tanya, lingkaran mata hitam juga berpengaruh dari makanan tidak ya? Pengaruh Ibu, kekurangan B kompleks salah satunya, dan sensitivitas sama alergi menyebabkan lingkaran mata hitam juga. Apalagi kalau tidak terbantu oleh tidur yang cukup. Jadi kan kalau mata hitam biasanya kalau kita tidur kurang tidur. Jadi kalau udah tidur udah cukup, tapi kalau nggak terbantu berarti ada kekurangan nutrisi. Vitamin D, kekurangan vitamin D juga bisa terpengaruh ya, mempengaruhi kondisi ini. Berikutnya dari Yelandasni. Bu Dep, apakah yang vegetarian bisa kena asam urat? Kenapa? Bisa banget vegetarian kena asam urat, karena kemungkinan vegetariannya seperti apa nih? Banyak orang vegetarian hanya menghindari makan daging saja, tapi pola makannya masih sama, nasi, roti, makanan ultra olahan yang sebenarnya tidak bagus buat asam urat. Jadi gula putih, produk tepung-tepungan rafinasi, itu semua tidak bagus buat asam urat. Minum soda ya, minuman bersoda, semua yang manis-manis itu tidak baik buat asam urat ya teman-teman ya. Jadi juga vegetariannya dalam versi apa nih? Produk susu, kalau kan vegetarian masih bisa minum susu ya, produk susu itu bisa mempengaruhi. Oke, dan kemungkinan juga kalau ngomongin asam urat itu adalah air putihnya, kesehatan ginjalnya juga harus diperhatikan, minum air putihnya cukup apa enggak gitu ya. Seratnya, sayurannya, vegetarian kan nggak semuanya makan sayur yang banyak ya, hanya menghindari daging aja juga banyak loh. Nggak makan daging doang, tapi makan sayur tetap kurang. Berikutnya adalah vitamin untuk sinus apa ya Bu Dep? Oke, dari Nikin DZ. Saya juga penyintas sinus Bu, tapi sinus ini sebenarnya bukan hanya vitaminnya apa aja, tetapi adalah
kita harus menghindari makanan-makanan yang mencetus inflamasi seperti produk susu, makanan ultra olahan, makanan kemasan, gluten, gorengan, terus juga cari deh apa yang nggak bagus buat kita karena itu bisa jadi pencetusnya juga. Nah setelah itu kalau untuk vitaminnya atau suplemennya kita bisa pakai fish oil, doublein fish oilnya, vitamin C, vitamin D, probiotik itu yang paling penting, dan magnesium. Oke, itu semua sudah saya terjawab. Saya harap bermanfaat dan sampai jumpa minggu depan. Take care, salam sehat selalu. Jangan lupa untuk di-subscribe, nyalakan lonceng merah, tombol lonceng merahnya agar teman-teman gak ketinggalan video-video aku berikutnya. Take care, salam sehat selalu.